Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan memasuki ibadah kita, Minggu Advent ketiga untuk minggu ini kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menanti engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan janganlah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu dari Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur 1, ayat 1-8, kita baca secara responsoria. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Kamis.
Kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini. Salam, Amang Inang. Warta pelayanan Minggu 14 Desember 2025. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu Advent ketiga dengan topik minggu berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Kedua, umum. 1. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu 14 Desember 2025 telah menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota Bapak Martin Aman Junior Sitorus dan Ibu Claudia Febriana Sihombing, jemaat daftar ulang, yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 6 Juli 2024 yang lalu. Alamat rumah Jalan Damai Elok Raya, Blok F5, nomor 23, Wik 11, NRJ 251833. 2. Jemaat meninggal. A. Pada hari Jumat 12 Desember 2025 telah meninggal dunia Bapak Mangapul Sitorus, tutup usia 72 tahun, anggota Jemaat Wik 17, NRJ 715. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Inang Rutua Silaban dan keluarga yang ditinggalkan. Hari ini Minggu 14 Desember 2025 dilaksanakan ibadah minggu bertempat di Rumah Duka Oasis. Masuk pukul 9 WIB dipimpin oleh Amang Pendeta Maridu Purba MTH. B. Pada hari Sabtu 13 Desember 2025 telah meninggal dunia Mikael Jovin Harianja, tutup usia 22 tahun, anggota jemaat WIK 5 NRJ 198. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Amang Cornelius Harianja dan Inang Helmi Batubara dan keluarga yang ditinggalkan. C. Tambahan. Pada hari Minggu 14 Desember 2025 telah meninggal dunia anak perempuan Jara Abigail Buruginting, umur 1 bulan, dari WIK 30. Anak dari Bapak Arya Santana Ginting, Ibu Lisa Kristina Buru Purba. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 3. Pengkhotbah tamu. Pada hari ini, Minggu 14 Desember 2025, yang melayani di ibadah pukul 8 WIB adalah Amang Pendeta Bernard Manik MTH, Kepala Departemen Marturia HKBP. Seluruh parhalado dan jemaat HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. 4. Persembahan untuk korban bencana alam. Sesuai dengan surat Eporus HKBP nomor 1718-L08-11 Romawi _2025 tentang bencana. Maka hari ini Minggu 14 Desember 2025 di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop setelah khotbah untuk membantu korban bencana alam yang ada di Bonapasogit, Tapanuli Raya. 5. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pada hari Jumat 26 Desember 2025 yang akan datang, gereja akan melayankan sakramen baptisan kudus anak dalam ibadah pukul 10 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anak untuk dibaptis agar mengikuti katekisasi baptis pada Rabu 17 Desember 2025 pukul 15 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1 dengan membawa surat pengantar dari Sintua WIK dan buku keluarga jemaat. Dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akta nikah dari gereja. 6. Pesta Gotilon. Dihimbau kepada semua jemaat Sintua WIK agar melunasi komitmen Pesta Gotilon paling lambat 21 Desember 2025. 7. Konven dan pelayanan dan perayaan Natal HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin 15 Desember 2025 pukul 10 WIB akan diadakan konven dan perayaan Natal HKBP Distrik 21 Banten bertempat di HKBP Rogate. 3 Romawi. Koinonia, pelayanan persekutuan. 1. Latihan kor seksi ama.
pada hari Senin 15 Desember 2025 akan diadakan latihan kor seksi ama Huria, ama Kantata Gloria, ama Asap Bermasmur, dan semua ama HKBP Tangerang Kota. Untuk itu diminta kepada semua seksi ama agar dapat mengikuti latihan yang bertempat di Sopo Saroha, masuk pukul 19.30 WIB. Khusus ama yang telah mengikuti latihan agar datang untuk mengikuti latihan tersebut. 2. Latihan Natal Gabungan A. Pada hari Kamis 18 Desember 2025, seksi lansia, seksi ama, dan seksi perempuan akan mengadakan gladi bersih Natal Gabungan pukul 17 WIB bertempat di gereja. Untuk itu dihimbau kepada seluruh seksi lansia, seksi ama, seksi perempuan, seluruh panitia Natal, dan terutama seluruh peserta liturgi dari setiap week agar menghadirinya. B. Pada hari Sabtu 20 Desember 2025 akan diadakan Natal Gabungan kategorial, seksi lansia, seksi ama, dan seksi perempuan HKBP Tangerang Kota. Ibadah Natal dimulai pukul 16 WIB. Untuk itu dihimbau kepada seluruh seksi lansia, seksi ama, seksi perempuan, seluruh panitia Natal, dan terutama seluruh peserta liturgi dari setiap week agar menghadiri Natal tersebut. 3. Bakti sosial bantuan korban bencana Tapanuli Raya. Melalui Natal Gabungan, lansia, ama, dan ina, dengan kerjasama antara Dewan Koinonia dan Dewan Diakonia HKBP Tangerang Kota, maka dengan ini kami panitia memohon agar kita dapat mengumpulkan pakaian baru, garing, bekas, layak pakai seperti pakaian anak-anak, pakaian dalam perempuan dewasa, pakaian dalam laki-laki dewasa, selimut, sarung, dan buku mohon dibungkus rapi untuk bantuan bagi saudara kita yang kena korban bencana di Tapanuli Raya. Kita mengumpulkannya mulai hari Senin 15 Desember 2025 sampai Sabtu 20 Desember 2025 bertempat di Sopo Saroha. 4. Diakoni pelayanan kasih. 1. Perayaan Natal Difabel. Pada hari Selasa 23 Desember 2025 akan dilaksanakan ibadah Natal Difabel berkebutuhan khusus yang dipimpin oleh OPWI Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST dan didampingi oleh Inang Sintua Nopelina Pak Pahan bertempat di HKBP Lipo Karawaci. 2. Tali kasih untuk Ina Hanna dan penyerahan ulus untuk usia 70 tahun. Pada hari Jumat 26 Desember 2025 akan dilaksanakan pemberian tali kasih untuk Ina Hanna dan penyerahan ulus untuk jemaat yang berusia 70 tahun. 3. Ucapan selamat dan doa. Fultimer, Perhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 104 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 17 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Perhalado Week masing-masing atau sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati Horas. Sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 39 ayat 1 sampai 4.
damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Oras madita sudia mangdot inang. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada minggu Advent yang ketiga ini marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita. Dari kitab Mika pasal 7 ayat 7 sampai 13. Saya membaca untuk kita dari Alkitab terjemahan baru 2. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Aku akan menanggung kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan keadilan bagiku. Ia akan membawa aku kepada terang sehingga aku melihat keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan rasa malu akan meliputi dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang harinya untuk membangun kembali pagar tembokmu. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan datang kepadamu dari Asyur dan kota-kota Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi negeri mereka akan menjadi sunyi sepi karena penduduknya sebagai buah perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu amang inang sekalian, kami dari segenap pelayan di kantor pusat HKBP, Upueporu, Sekjen dan Kepala Departemen, Kepala Biro, staf dan pegawai, menyampaikan salam kepada kita semuanya di Advent Patuluhonon, Salinari, Horas di Hita Sudia Mangdot Inang. Ami Kepala Departemen Marturia yang secara khusus membidangi penginjilan atau misi yang pada belakangan ini kita giatkan kembali setelah beberapa waktu lamanya sedikit agak sunyi, tapi hari ini kita galakkan kembali. Dan sebagai buah pekerjaan kita dalam waktu yang masih sangat singkat, masih satu tahun masa pelayanan periode ini, kita sudah mencoba bagaimana merancang penginjilan ke depan, sending ke depan, dengan membuka pos-pos pelayanan. Dan salah satunya pos pelayanan terbanyak adalah di distrik 21 Banten ini. Kami sendiri sudah 3 kali ke pedalaman Kabupaten Lebak. Kita tahu di situ banyak sekali suku-suku yang boleh kita harus datangi, walaupun masih dalam pendekatan yang sangat terbatas. Kita belum bicara Injil, tetapi kita masih membangun komunikasi ke suku Baduy. Kita juga sudah membuka pos-pos pelayanan baik di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, bahkan sampai ke luar negeri. Tahun depan kita akan meresmikan HKBP di Jepang sebagai buah penginjilan kita, karena di sana banyak sekali para pemuda kita, tenaga kerja Indonesia. Demikian juga negara-negara yang akan kita jangkau, bagaimana mengembangkan misi kita sampai ke luar negeri. Tapi kita tidak bicara jauh, ternyata di Bonapasogit juga kita harus bekerja keras bagaimana mengembangkan misi, karena sekarang amang inang lam tu hebat nado gerakan yaka penganut kepercayaan nah di Bonapasogit. Di Bonapasogit kita sedang merancang misi melalui pendidikan. Allah
molo tahatai do barita nauli tuak kadongatan yang sudah mengakar tuak kadongata parmalim amang dut inang, saya pastikan kita akan kalah berdebat. Molo disukur do bahkan kita sekarang saya tanya, ise do burju mengaraduti tata krama, sopan santun, adat, HKBP do manang parmalim. Kita boleh jawab sendiri. Maka kalau kita mengadakan pendekatan ke sana, kita tidak bicara mengenai Injil hakristenon. Ai molo tahatai dui mereka berkata molo gabi karistik kami songo kamu mahamian non. Na modding at tongopungmu modding among muna tortor puna ba isi stecu nggo hami takas dohai mengadungi meratapi kematian orang tua kami. Dan banyak sekali pergumulan-pergumulan kita mengenai penginjilan ini. Tetapi kita terus melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana Injil itu diterima semua orang dengan cara kita, dengan versi kita, sehingga setiap orang berkewajiban. Seperti saya sangat senang membaca moto dari Dewan Marturia kita, 111. Setiap orang bertanggung jawab untuk membawa satu orang setiap tahun. Ini sangat luar biasa sekali. Pada warta kita Tangerang Kota 111. Setiap orang dalam satu tahun pelayanan diharapkan membawa satu orang kepada Yesus. Kita doakan misi ini. Mengenai khotbah kita pada hari ini dari Mika 7 ayat 7 sampai 13 dengan topik yang sangat mudah kita mengerti dan sangat mudah kita aplikasikan. Berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Dan khotbah ini adalah seputar kata-kata yang ada di sini, yaitu pengharapan kepada Allah dan keselamatan. Hanya itu saja. Saya jelaskan satu persatu. Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang sekarang masih kita jalani adalah karena kita masih punya pengharapan. Asodong berihita pengharapan pakirimon murah-murah duhita madili. Orang sakit terparah pun masih mau berobat karena dia masih punya pengharapan. Asodong be pengharapan toy mak leam mana tabui itorin nama. Maka mang inang yang sudah lansia pungdolio pungboru, kalau masih dokter berkata unang alangan, unang inumon, bersyukurlah, itu berarti masih ada harapan untuk hidup. Ay molong apa le dokter toy mak inna tu akan akon nai leam mada manangahi pangido leam mak na tabui panlehani mazongoni danga dong bisi hirimu di si losai namai tokin nai lo wasau inna namai pengharapan jelas marhata kamangin ngati aka opung doli opung boru. Kalau masih dilarang, kalau masih diberi aturan, kalau masih banyak sekali aturan-aturan yang harus diikuti, itu karena masih banyak sekali pengharapan. Unak kasuguhon akapaho pumuna molo yorai hamu mangalang natabu. Unang inum gulay opung, jangan makan opung. Itu karena masih ada pengharapan dan dihaholongi. Jalamolo pikom mergeti salilingokan waktu kita masih muda, kita diberi kesempatan untuk menikmati yang wangi-wangi, yang enak-enak, parfumna pekan bermacam-macam. Ala ni godang ni parfumna sahli tuli pakai, sipata bingung igung tahan dia do parfumnya maton hoeng. Dan sesudah kita tua itu akan berganti balsem nama elean. Nama Fitson na julu kan, itu akan segera berganti. Tetapi itu menunjukkan bahwa kita masih punya pengharapan separah apapun sakit kita berpengharapan. Hidup bana saya merubah karena marsahid. Saya mengulak karena mengulak. Dan kita berjuang keras dalam setiap perjuangan hidup kita karena kita masih berpengharapan. Maka yang pertama pesannya kepada kita adalah peliharalah pengharapan itu. Jangan sampai pengharapan kita hilang. Unagai mago pakirimota. Sebab ketika pengharapan itu hilang, dangadong be semangat hidup, semangat kita akan menjadi hilang. Esodong besi hirimon. Hidup ben na songoni pe borakna
di ae akka pangula, di porlak, di ladang, tapi dia berharap dia akan panen. Sekalipun dia belum pasti apakah dia panen atau tidak, tetapi dia punya pengharapan. Dan kita juga yang berdoa ini seperti itu manginang. Martangnya kita le Tuhan leo madio hahi pason, leo madio gancang nyumur. Kita berharap Tuhan mendengar. Nang petabo todo berbatas dongoluta, sangat terbatas. Dan orang pasti tidak akan pernah berdoa, ya Tuhan berilah aku umur panjang, kalau boleh aku nggak usah mati. Dan ada kalak martangi yang songoni. Nang peta hirim do mamotar si majujung limu-limu to daging reukulu huli rabos si malolong nengel pinggol, tapi kita tahu pasti ada batasnya. Tapi kita berpengharapan penuh. Pakirimota tong ta jaga. Maka jagalah pengharapan kita. Jangan mudah putus asa. Seberat apapun pengharapan kita harus tetap kita jaga. Lihat bagaimana Mika menjaga pengharapannya di tengah-tengah banyak sekali persoalan yang sedang terjadi. Di awal khotbah ini, berkauma di Bidupi itu ayat 2 disebutkan orang saleh lenyap, jangan dong be orang saleh. Mereka semua mengincar darah, saling mengincar darah antara satu dengan yang lain. Tangan mereka lihai berbuat jahat. Para pemimpin menuntut imbalan. Seperti itu yang terjadi ketika khotbah ini dibuatkan oleh Nabi Mika. Orang yang terbaik di antara mereka bagaikan onak duri. Baik kau maju akan burjuhian, ngageh bisongo suga. Orang-orang terbaik dari mereka sudah menjadi seperti onak duri. Seperti itu yang terjadi. Yang paling jujur di antara mereka sudah seperti pagar duri. Telah tiba harinya pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu. Di tengah-tengah keadaan seperti itulah Mika bernubuat. Baik kau maju molo sodong biarkan natigor, saling mengintai darah, para pembesarnya memberikan putusan karena imbalan, akan burjusian nasi dan nunggu gabina jahat. Tetapi Mika tidak hilang pengharapan. Noeng amang do inang, tentunya persoalan kita banyak sekali, tantangan hidup kita banyak sekali, kesulitan-kesulitan kita sangat banyak. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, jangan sampai pengharapan kita hilang. Unang gay mago pakirimota. Jagalah baik-baik pengharapan kita. Kita jaga mapakirimota asaunang murahita madeli diakana masa. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan topik kita pada hari ini, tentunya sangat jelas pengharapan kita kepada siapa. Idoko di topik ini mingguan, berharap kepada Allah. Tentu pakirimota holat tu di mata. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Pada waktu itu orang sangat mungkin meragukan kuasa Tuhan yang tidak lagi mereka lihat seperti Tuhan tidak berkuasa lagi atas semua kejadian yang mereka saksikan. Sahirana somargugu bi Tuhani. Maka pengharapan kepada Tuhan itu orang-orang sudah ragukan. Mika tidak. Pengharapan kepada Allah diragukan karena kebetulan pada waktu itu juga muncul pula nabi-nabi palsu yang meragukan kuasa Tuhan, sebaliknya menonjolkan kuasa-kuasa lain selain Allah. Dan itu lebih enak didengar. Utabu dibigion. Ketika Yesaya menubuatkan bahwa mereka akan dihukum, muncul pula Nabi Hanaya. Tuhan itu baik, tidak mau dia menghukum. Yesaya sejaman dengan Mika ini. Ketika Yesaya menubuatkan engkau akan dihukum selama 70 tahun di pembuangan, maka Nabi palsu menubuatkan gak lama kok, satokin dui. Toi mata etong madapol-dapol ni tanggurung, anggo 1 tahun, 2 tahun di pembuangan gak apa-apa lah. Seperti itu yang
bermunculan ketika Mika ini menubuatkan bahwa mereka karena perbuatannya akan dihukum. Kemudian Mika mengarahkan semua umat supaya berharap hanya kepada Tuhan. Unang pagonan marpakirimon tuaka nabi naritahon ni pergap-gap, supaya tidak berpengharapan kepada yang diberitakan oleh nabi-nabi palsu. Sekali lagi ya Mang Inang, yang palsu itu lebih enak didengar. Maka Paulus menasihatkan Timotius, 2 Timotius 3 ayat 4. Akan datang waktunya orang tidak lagi mendengar pengajaran yang benar itu. Mereka akan memanggil pengajar-pengajar yang mengenakkan telinga. Juwonna maka pengajari napa geo pinggol nasida. Ya, yang palsu itu nampak lebih enak. Setabi dia ka naong obuk nama motar dan kemudian dicat putih. Berekamu mau bagak do na asli manang na dicat, maaf, dicat hitam maksud saya. Pasti yang dicat hitam itu lebih bersih, lebih hitam. Setiap dia kadongan nama pakai gigi palsu. Pastilah gigi palsu itu lebih rapi, bersih, teratur daripada gigi asli. Ali hati-hati di gigi palsu. Kalau gigi asli sejelek apapun mangarok holi-holi pibu itu. Tapi hati-hati dengan gigi palsu. Mangalang lapek pulu piolo do terbodut. Walaupun dia bersih, rapi, indah. Kata-kata juga seperti itu Amang Inang. Nabi palsu bernubuat seperti itu. Enak didengar. Dan orang tertarik untuk mengikutinya. Mulai dokon naburju tu hatai itu benar dan tidak salah. Tak salah dokon naburju tu hatai. Sehingga kesempatan itu dipakai. Kalau Tuhan itu baik, nggak mungkin Tuhan menghukum kita. Kan diberitakan seperti itu sehingga orang terlena pada kejahatannya. Pak katayo pesongonido hidup menadong hata-batak. Lamot hatani bigu, risi-risi hatani zolma. Nang piring takya binigi bigu makatai. Ali lamot inna hata bigu, hatani bigu. Dia pintar merayu, enak didengar. Dan kata-kata kita juga seperti itu. Kita sering menjaga ucapan-ucapan kita supaya tidak sakit hati teman kita, tetapi sesungguhnya sudah menggiring dia dan menjerumuskan dia. Tajaga pak kate otak unang ngacik rohani dongan. Coba tanya temanmu Inang, ai baga dewer koida, coba tanya temanmu, pasti dibilang na baga ka koida ho mano baga girizon. Itu di mulut, tapi di hati nangis rohawalangon. Kita pelihara kepalsuan itu. Dan seperti itu kedengarannya nabi-nabi palsu menubuatkan. Tuhan itu baik, gak salah kan? Tapi ketika orang meyakini Tuhan itu baik, gak mungkin Tuhan menghukum. Di situ mulai salah. Nah ketika penghukuman terjadi, toema satokid dui, ternyata mereka 70 tahun di pembuangan. Percaya kepada Allah, Amang Inang. Maka percaya di bata. Percaya kepada Tuhan bukan berarti dipasobuak kahajahaton. Tuhan membiarkan kejahatan itu terjadi. Percaya kepada Tuhan bukan berarti dia satolup tuaka naniula nasida. Kejahatan-kejahatan yang terjadi itu bukan berarti Tuhan setujui. Kalau berpengharapan kepada Tuhan. Dan gabe satulup di bata tuaka kejahatan. Sekalipun kita sepenuhnya menggantungkan pengharapan kita hanya kepadanya. Diuhum doa kasiulah hajahaton. Dipicang doa kasiulah hajahaton.
Maka pada Advent yang ketiga ini, pengharapan kita kepada Tuhan tetapi sekaligus juga menjadi koreksi bagi kita. Diakka pangalaho, diakka ulaon, nasohina lomohon ni di mata. Dan ketika Mika menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan, dia juga sekaligus menubuatkan hukuman yang akan mereka terima karena kejahatan-kejahatan yang mereka kerjakan. Naniula nasida amang do inang tu di matama pakirimota. Kepada Allah lah kita berpengharapan, jangan kepada dunia yang walaupun ketika kita berpengharapan penuh kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menyetujui berkompromi dengan semua bentuk kejahatan dan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Unang mata guna kita marpakirimon maka porsiai kepada kepalsuan-kepalsuan yang justru menggiring kita untuk semakin dalam jatuh kepada kepalsuan itu. Imana paduahon. Napa tuluhon amang dut inang, pengharapan kepada Allah itu menjanjikan keselamatan. Ima kata yang ketiga, berharap kepada Allah, kemudian dijanjikanlah keselamatan. Lihatlah bagaimana keselamatan itu tiba kepada Mika yang selalu menggantungkan pengharapannya kepada Allah. Dimulai dari ayat 9. Ia memperjuangkan perkaraku. Ia menegakkan keadilan bagiku dan membawa aku kepada terang sehingga aku melihat keadilannya. Ayat ke-10. Musuhku akan melihatnya dan rasa malu meliputi dia yang berkata kepadaku, di manakah Tuhan Allahmu? Dan pada 11 dijelaskan bagaimana dia dipulihkan kembali. Temboknya dibangun kembali dan perbatasannya diperluas. Lam dipatibul hasangaponna. Amang dot inang ini menggambarkan kepada kita setiap orang yang menjaga pengharapannya, dan pengharapannya ialah hanya kepada Tuhan Allah kita. Tuhan menjamin memulihkan kembali keadaan kita. Ia menjamin keselamatan kita yang dihadirkan di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada minggu-minggu ini kita sedang songsong dan persiapkan masa kelahirannya. Keselamatan kita hanya dalam Allah, dan itu sepenuhnya dikerjakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Tema Natal nasional pada tahun ini dari Matius 1 ayat 21 sampai 24 menyebutkan Tuhan datang menyelamatkan keluarga. Keselamatan dibawa kepada kita, dan keluarga-keluarga sedang menanti keselamatan itu. Kalau disebutkan keluarga, banyak sekali macam ragamnya Mang Inang. Ada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ada juga keluarga yang fatherless, motherless. Ada juga keluarga yang sudah tinggal berdua. Mangarat tubi anak kona, kau pungdoli opung boru tinggal berdua di rumah. Kalau nasi dia nama masih atoan, si patarang makatai sadari, ala pihak-pihak nama di podoman. Ada juga keluarga-keluarga yang sudah sendiri. Yang lain sudah pada pergi, apakah merantau, apakah dipanggil Tuhan. Gaya meragam keluarga. Dan banyak sekali sekarang keluarga-keluarga yang bersengaja, yang berkomitmen untuk hidup selibat. Dia sendiri tidak menikah. Ini juga keluarga-keluarga. Tetapi keselamatan Tuhan janjikan kepada setiap keluarga itu dengan berbagai dinamika keluarganya. Amang Dut Inang, mengapa ini dipilih menjadi tema Natal nasional pada tahun ini? Karena memang itulah realitas sekarang. Tahun 2024 ada sekitar 400.000 perceraian di Indonesia. 400.000. Dan ternyata
67% yang menggugat cerai adalah istri perempuan. Dasarnya lebih banyak pada ketidakcocokan, pertengkaran yang berkelanjutan, masalah ekonomi, dan KDRT. KDRT yang dimaksud tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis. Dan pelakunya tidak hanya laki-laki. Asa molo kekerasan dalam rumah tangga kamainang takkolat bawa pelakuna. Perempuan pegudang do. Jelaku maras do molo perempuan melakukan kekerasan. Songan namek kelak kamatan Dang di organisasi do ni tetanggana darai bereng kan. Amang dan inang dan kebetulan tahun depan HKBP mengambil topik orientasi Pakubasio tahun depan, pengajaran iman di tengah keluarga. Ini sudah dirancang sejak setahun yang lalu. Artinya 4 tahun ke depan kita tahun transformasi. Transformasi yang kedua, pertama kita sudah jalani tahun ini, pelayan dan kelembagaan. Kemudian tahun depan kita akan melaksanakan transformasi yang kedua, yaitu pengajaran iman di tengah keluarga. Dan kita sedang dihantarkan oleh tema tahun 2025 ini, Tuhan datang menyelamatkan keluarga. Kepada kita lah keselamatan itu Tuhan janjikan. Ini akan banyak kita gumuli tahun depan, bagaimana keluarga-keluarga kita punya pergumulan, punya masalah, punya dinamika, tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan itu. Gumudang ma ta gumuli tahun depan. Tetapi hari ini dari khotbah ini menyebutkan kepada kita, orang-orang yang berpengharapan hanya kepada Tuhan, kepadanya akan diberi keselamatan. Keselamatan apakah? Keselamatan yang bagaimanakah yang Tuhan hadirkan kepada kita? Dan itu sangat-sangat nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mungkin sudah berkali-kali dalam bulan Desember ini kita mengikuti perayaan Natal. Kiranya dalam setiap perayaan Natal itu nyata bagi kita bahwa Yesus itu lahir untuk menyelamatkan kita, baik secara komunal maupun personal. Akamanginang iko sahat do tuhita pangatusion nasongoni, Tuhan datang menyelamatkan aku. Maka pengharapanku tidak ada selain hanya kepada Tuhan Allah. Alania kamanginang minggu kita hari ini menyerukan, teruslah berpengharapan. Teruslah kita marpakirimon. Dalam situasi yang sangat susah, dalam kondisi yang sangat parah, unang mamitop haporsiota, jangan padam pengharapan kita. Pupuklah terus pengharapan. Dan pengharapan kita hanya kepada Allah. Tutu hatta di mata. Tidak ada pengharapan yang lain selain hanya kepada Tuhan Allah. Dan pengharapan kepada Tuhan Allah itu menghadirkan, karena Tuhan menjanjikan keselamatan bagi kita. Dan itu sudah nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk firman yang menyapa kami pada hari ini. Sungguh pengharapan kami hanya kepada Tuhan Allah yang membawa keselamatan. Jangan biarkan pengharapan kami pudar atau bahkan hilang. Bangkitkanlah pengharapan kami, agar kami semangat dalam menjalani kehidupan kami, supaya kami tidak berputus asa ketika kesulitan datang, ketika penderitaan datang, ketika masalah datang. Izinkan kami terus berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan Allah yang menyelamatkan kami. Jangan biarkan iman kami digoncang oleh rupa-rupa nubuatan-nubuatan palsu yang menubuatkan pengharapan lain di luar daripada Tuhan Allah. Sebab itu akan menjerumuskan kami dan membawa iman kami semakin tenggelam.
Tetapi biarlah pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah. Biarlah kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang berpengharapan. Maka wajah kami akan ceria, kepala kami akan tegak, kami akan berjalan dengan penuh keyakinan dan pengharapan hanya kepada Tuhan Allah. Biarlah keselamatan nyata bagi kami, keselamatan dari segala sakit penyakit, keselamatan dari malapetaka dan kecelakaan, keselamatan dari berbagai masalah, tetapi terlebih keselamatan jiwa dan raga kami ketika penghakiman terakhir itu tiba. Biarlah kami Engkau bawa kepada keselamatan kekal yang sudah kami jalani dari kehidupan kami sekarang ini. Iman kami semakin diteguhkan, menantikan keselamatan dari Tuhan. Teguhkan iman kami, teguhkan setiap keluarga, selamatkan setiap keluarga, dan biarlah keselamatan keluarga semakin nyata melalui Natal tahun 2025 ini. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan ungkapan atau persembahan kita untuk bencana di Tapanuli.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Advent, Horas Madita.